Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 16 tentang dilutive securities and earning per share. Saya Jelita Dilarasati dengan teman saya Agustina Kristina Hermawarto. Ini di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu jelaskan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penghentian surat berharga yang dapat dikonversi. Yang kedua, jelaskan akuntansi untuk saham preferen yang dapat dikonversi. Yang ketiga, jelaskan akuntansi dan pelaporan untuk rencana kompensasi saham. Yang keempat, hitung laba dasar per saham. Yang kelima, hitung laba per saham yang terdilusi. Lalu, eh, keseluruhannya itu memahami akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penghentian surat berharga yang dapat dikonversi. Lalu ini di sini ada efek dilutif dan laba per saham. Yang pertama itu ada efek dilutif, itu ada hutang dan ekuitas, lalu ada hutang yang dapat dikonversi, lalu ada saham preferen yang dapat dikonversi. Lalu yang kedua ada bagikan waran, waran, waran saham yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lainnya. Lalu ada hak untuk memesan saham tambahan. Lalu ada laba per saham. Laba per saham struktur model sederhana. Lalu ada contoh yang komprehensif. Lalu ini yang keempat ada bagikan rencana kompensasi, kompensasi pembagian pengukuran, kompensasi pembagian pengakuan, saham yang dibatasi, rencana pembelian saham karyawan, pengungkapan rencana kompensasi, pendebatan mengenai akuntansi opsi saham, lalu ada laba per saham yang diecerkan. Di situ ada sekuritas konversi atau IPS yang diecerkan, opsi dan waran IPS yang diencerkan, saham yang dapat diterbitkan secara bersyarat, anti dilusi ditinjau kembali, presentasi dan pengungkapan IPS, lalu ada ringkasan. Lalu ini selanjutnya ada hutang dan ekuitas. Pendebatan dalam mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas, saham biasa tidak dikategorikan sebagai liabilitas karena tidak ada kewajiban membayar dividen atau membeli kembali saham. Saham preference dan surat berharga lainnya bisa memiliki karakter gabungan antara utang dan ekuitas. Efek dilutif terjadi ketika sekuritas yang dapat dikonversi mengurangi laba per saham. Lalu ada hutang yang dapat dikonversi. Obligasi konversi memungkinkan obligasi diubah menjadi saham dalam periode tertentu. Perusahaan menerbitkan obligasi konversi untuk meningkatkan modal tanpa kehilangan kendali kepemilikan. Contoh, China Minsheng Bank menerbitkan obligasi konversi dengan bunga lebih rendah dibandingkan obligasi biasa. Lalu di sini ada akuntansi untuk hutang yang dapat dikonversi.
IFRS mengharuskan pemisahan instrumen gabungan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Perusahaan dapat menggunakan metode dengan dan tanpa untuk menilai instrumen majemuk. Lalu ada mengidentifikasi komponen yang digunakan dalam metode with and without. Di sini ada nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan dengan komponen utang dan ekuitas dikurang nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang dari arus kas. Itu sama dengan komponen ekuitas pada tanggal penerbitan tanpa komponen utang. Lalu di sini ada komponen hutang yang dapat dikonversi. IFRS tidak mengizinkan perusahaan untuk terlebih dahulu menetapkan jumlah ekuitas sebelum menentukan komponen liabilitas. Sebagai pendekatan, perusahaan perlu satu menentukan nilai wajar hutang yang dapat dikonversi ke ekuitas dan liabilitas. Yang kedua, menghitung nilai bersih liabilitas berdasarkan arus kas masa depan yang diskontokan dengan suku bunga pasar. Yang ketiga, mengurangi nilai wajar liabilitas dari total hasil penerbitan utang untuk mendapatkan komponen ekuitas. Lalu sebagai ilustrasi, ini Roche Group menerbitkan obligasi konversi pada awal 2019 dengan bunga 6% dan tenor 4 tahun. Obligasi ini dapat dikonversi menjadi saham dengan nominal tertentu. Sementara tingkat bunga pasar utang serupa adalah 9%. Di sini ada uh, gambar ilustrasinya. Bisa dilihat prinsipalnya 2 juta, terus interestnya ada 120.000. Next, di sini ada komponen nilai wajar liabilitas obligasi konversi. Ini ada contohnya itu nilai pokok saat ini 2 juta dikali 70.843. Itu tabel 16.2 itu nilai sekarang dari pembayaran bunga itu 120 dikali 3.239. Tabelnya itu ada segitu, terus sama dengan 9%. Itu nilai sekarang dari komponen liabilitas. Komponen ekuitas dari obligasi konversi. Ilustrasi itu nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitannya 2 juta lebih, lalu sedikit nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal diterbitkan, lalu 1.800.000 sekian nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan. Itu hasilnya ada di 194.37. Lalu next di sini ada konversi obligasi sebelum jatuh tempo di mana Rush membeli kembali obligasi konvensi dengan pendekatan yang sama seperti penerbitan. Nilai wajar liabilitas ditentukan lalu dikurangi hingga mencapai nilai ekuitas. Selisih dari transaksi ini dicatat sebagai keuntungan
atau kerugian. Sebagai ilustrasi, nilai wajar utang konversi per 31 Desember 2020 adalah 1.965.000 dengan nilai komponen liabilitas sekitar 1.904.900. Lalu keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali utang. Di sini ada gambarnya nilai wajar utang konversi pada tanggal 31 Desember itu 1.965.000. Itu nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal 31 Desembernya. Yang tadi 1.094.900. Lalu utang serupa yang tidak dapat dikonversi selama 2 tahun. eh gak ada ya. Lalu langsung ke nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020. Tanpa komponen utang itu hasilnya 60.100. Harus merugi atas pembelian kembali ini karena nilai wajar utang yang dihapus lebih besar dari nilai tercatatnya untuk menentukan penyesuaian ekuitas. Lalu next, di sini ada penyesuaian ekuitas atas pembelian kembali obligasi konversi. Di sini ada nilai sekarang kok. Komponen liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 itu diberikan sekitar 1.904.900. Lalu di situ ada digambar nilai tercatat komponen liabilitas pada tanggal 31-nya diilustrasikan sekitar 1.894 sekian. Lalu kerugian saat pembelian kembali itu ada di 10.436. Lalu Rice membuat entry jurnal gabungan berikut untuk mencatat seluruh transaksi pembelian kembali. Nah, di sini ada hutang obligasinya 1.894.464. Lalu premi saham dikurang kerugian ekuitas 60.100. Lalu konversi saat pembelian kembali itu 10.436. Lalu uang tunainya itu ada 1.965.000 untuk mencatat pembelian kembali obligasi konversi. Lalu di sini ada konversi yang diinduksi. Emiten terkadang ingin mempercepat konversi utang menjadi ekuitas untuk mengurangi biaya bunga atau meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Untuk mendorong konversi, emiten dapat menawarkan pemanis berupa uang tunai atau saham tambahan. Biaya pemanis ini dilaporkan sebagai beban periode berjalan berdasarkan nilai wajarnya. Contoh, Helloid INC memiliki surat utang konversi senilai 1 juta yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa. Untuk mendorong konversi, Helloid membayar tambahan sekitar 80.000 dolar kepada pemegang surat utang.
yang tercatat sebagai pengurangan ekuitas. Lalu terdapat perbedaan pandangan terhadap pencatatan biaya konversi, apakah sebagai beban atau pengurangan modal ekuitas. IASB mengindikasikan bahwa pembayaran tambahan untuk mendorong konversi harus dicatat sebagai beban. Saham preference yang dapat dikonversi, saham preference konversi memberi pemegangnya opsi untuk mengubahnya menjadi saham biasa. Akuntansi untuk saham preference konversi bergantung pada karakteristiknya, apakah memiliki komponen liabilitas dan ekuitas. Contohnya, Morse AG menerbitkan 1.000 saham preference konversi dengan nilai nominal 1 euro per saham dan harga konversi 200 euro. Entry jurnal dibuat untuk mencatat transaksi tersebut. Lalu di sini ada obligasi konversi. Obligasi konversi digunakan oleh perusahaan besar seperti Sony, Tesla, Motors, lalu Twitter, dan lain-lainnya. Untuk mengumpulkan modal obligasi konversi, menarik lagi investor karena menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan obligasi biasa dengan potensi keuntungan tambahan. Jika harga saham perusahaan meningkat, sebagai contoh, STM, STM, ST Microelectronic menerbitkan obligasi konversi dengan kupon 0% yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan. Meskipun hasil efektifnya sangat kecil, investor tetap tertarik karena prospek kenaikan harga saham. Selain itu, teks menjelaskan dampak akuntansi dari obligasi ini terhadap laporan keuangan perusahaan, termasuk bagaimana instrumen ini dapat dikategorikan dalam standar akuntansi US GAAP. Di sini ada contoh diagramnya. Diagram dari convertible bonds deals in US billions. Lalu ini ada penjelasan tentang waran saham, yaitu sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan harga tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, waran saham mirip dengan opsi, tetapi pemegangnya harus membayar untuk memperoleh saham setelah waran dieksekusi. Ada beberapa situasi di mana waran saham diterbitkan, seperti dalam penerbitan sekuritas untuk menarik investor sebagai kompensasi bagi pemegang saham atau sebagai insentif bagi karyawan. Waran saham yang diterbitkan bersama surat berharga lainnya seperti obligasi seringkali digunakan sebagai instrumen keuangan gabungan. Contoh dari Bohai Pharmaceutical Group dan Siemens AG menunjukkan bagaimana waran saham dapat digunakan untuk meningkatkan daya tarik sekuritas. Dengan metode akuntansi with and without,
digunakan untuk membagikan komponen ekuitas dan utang dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu di sini ada rencana kompensasi saham. Rencana kompensasi saham merupakan bentuk insentif untuk membayar dan memotivasi karyawan, terutama karyawan kunci, melalui opsi berbagai yang memberi mereka hak membeli saham perusahaan dengan harga tertentu dalam jangka waktu panjang. Program kompensasi yang efektif harus berfokus pada peningkatan kinerja, loyalitas, dan retensi eksekutif, serta memberikan manfaat pajak yang optimal bagi karyawan dan perusahaan. Rencana kompensasi ini biasanya berorientasi pada tujuan jangka panjang perusahaan seperti peningkatan laba per saham, harga per saham, dan pangsa pasar. Data dalam ilustrasi menunjukkan bahwa biaya opsi saham sebagai elemen kompensasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan hibah saham terbatas di perusahaan besar seperti Ford and Disney. Namun, ada kritik terhadap opsi saham karena berpotensi digunakan untuk manipulasi akuntansi dalam menaikkan harga saham. Oleh sebab itu, perusahaan mulai mengurangi penerbitan opsi saham dan menerapkan standar akuntansi IFRS yang mencatat biaya lebih tinggi untuk opsi saham. Lalu ilustrasi menampilkan contoh kompensasi eksekutif di ExxonMobil, di mana kompensasi berbasis saham digunakan sebagai bagian dalam strategis pembayaran gaji. Ini di sini ada contoh diagramnya sama laporannya dari elemen kompensasinya ini. Di sini ada uh, person of companies. Di situ ada optionnya, ada share option and restrict share, share option and SRR, restrict share and SRR, share option, SRR and restrict share. Lalu ada pay grade to ExxonMobil. Ini ada contohnya di sini, salaries, bonus, share-based award, all other compensation, terus ada totalnya sekian, bisa dilihat. Lalu next. Selanjutnya, pengukuran kompensasi bagi hasil. Pemberian opsi saham kepada karyawan sering digunakan sebagai bentuk kompensasi. Nilai opsi ini bisa diperdebatkan karena pada tanggal pemberian harga pasar dan harga pelaksanaan bisa sama, sehingga dianggap tidak memiliki nilai. Namun, jika harga saham naik di masa depan, opsi ini dapat memberikan keuntungan bagi karyawan. Ada dua metode utama dalam mengukur dan melaporkan pemberian opsi saham. Yang pertama itu metode nilai intrinsik, yaitu menghitung selisih antara harga pasar dan harga pelaksanaan pada tanggal pemberian.
Metode ini kurang digunakan karena seringkali menghasilkan nilai nol. Lalu yang kedua, metode nilai wajar menggunakan model penetapan harga opsi seperti Black-Scholes untuk menilai opsi berdasarkan berbagai faktor. IASB mewajibkan perusahaan menggunakan metode ini dalam mengakui biaya kompensasi. Lalu, selanjutnya ada pengakuan kompensasi saham. Rencana opsi saham memiliki dua tantangan akuntansi utama. Oh, maaf. Jangan, maaf saya potong. Itu punya saya udah 17. Enggak, kamu dari 20, kan aku bilang dari 120. Oh, kamu saya dari start 20. Iya, kan aku sampai 19, aku bilang. Coba lihat di chat. Nah, maaf, maaf. Kamu edit lagi dah. Tuh, udah deh saya tutup. Oke. Di sini ada pengakuan kompensasi saham. Rencana opsi saham memiliki dua tantangan akuntansi utama. Eh, Cara menentukan biaya kompensasi periode alokasi biaya kompensasi. Menentukan biaya di bawah metode nilai wajar, total biaya kompensasi dihitung berdasarkan nilai wajar opsi pada tanggal pemberian. Perusahaan publik menggunakan model penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian. Tidak ada perubahan nilai setelah tanggal pembelian. Meskipun harga saham berubah, mengalokasikan biaya kompensasi dialokasikan selama periode layanan, yaitu waktu antara tanggal pemberian pemberian hingga vesting saat opsi bisa digunakan. Lalu contoh kompensasi sahamnya di situ ada. Misalnya pada 1 November 2018, perusahaan Chen menyetujui pemberian 2.000 opsi saham kepada 5 eksekutif dengan harga pelaksanaan 6.000 per saham dan harga pasar 700.000 per saham. Dengan metode nilai wajar, total biaya kompensasi diperkirakan 22 juta. Eh, di sini menjelaskan bagaimana perusahaan mengukur dan melaporkan kompensasi saham, memastikan bahwa nilai yang diberikan kepada karyawan tercermin secara akurat dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada penyesuaian biaya kompensasi, eh, opsi saham. Opsi saham yang tidak dieksekusi tidak menghilangkan kebutuhan pencatatan biaya kompensasi di bawah IFRS. Biaya kompensasi tidak disesuaikan setelah opsi berakhir, namun penyesuaian dapat dilakukan jika perubahan terkait dengan kondisi eh, layanan karyawan seperti penyelesaian masa kerja tertentu. Jika ada perubahan kondisi pasar, maka tidak diperkenankan melakukan penyesuaian biaya kompensasi. Kondisi layanan versus kondisi pasar. Kondisi layanan jika karyawan tidak memenuhi syarat layanan, misalnya keluar sebelum vesting, maka biaya kompensasi bisa disesuaikan.
Lalu kalau kondisi pasar itu jika harga saham tetap di bawah harga pelaksanaan, perusahaan tetap harus mencatat biaya kompensasi untuk opsi yang tidak digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada saham yang dibatasi. Beberapa perusahaan lebih memilih saham terbatas sebagai kompensasi dibandingkan opsi saham. Saham terbatas hanya dapat digunakan jika persyaratan vesting terpenuhi. Keuntungan utama saham terbatas, yang pertama itu nilai tetap saham terbatas tetap memiliki nilai meskipun harga saham turun. Berbeda dengan opsi saham yang bisa menjadi tidak berharga jika harga turun di bawah harga pelaksanaan. Lalu yang kedua, dilusi lebih rendah. Saham terbatas menyebabkan lebih sedikit dilusi dibanding opsi saham karena jumlah saham yang diterbitkan biasanya lebih sedikit. Yang ketiga itu selaras dengan kepentingan perusahaan. Karyawan yang menerima saham terbatas lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, berbeda dengan opsi saham yang dapat mendorong fokus jangka pendek. Pentingnya mempertimbangkan metode pencatatan kompensasi saham dan pemilihan antara opsi saham terbatas berdasarkan dampak terhadap karyawan dan pemegang saham. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asti Agustina. Oke, baik. Selanjutnya contoh saham terbatas. Nah, di sini ada ada contoh. Asumsikan bahwa pada 1 Januari 2019 perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya Christy De George. Saham Ogden memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019, informasi tambahan adalah sebagai berikut. Masa kerja yang terkait dengan saham yang dibatasi adalah 5 tahun. Vesting terjadi jika The George tetap bersama perusahaan selama periode 5 tahun. Nilai nominalnya adalah 51 per saham. Ogden membuat entry berikut pada tanggal pembelian atau 1 Januari 2019. Di sini pada tanggal 31 Desember 2015, Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar 4.000. Nah, 4.000 ini dari 1.000 saham yang dia terbitkan tadi dikali $20 itu harga per sahamnya dikali 20%. Nah, di sini ada kompensasi yang belum diterima itu sebesar 20.000. Modal saham untuk saham biasanya itu sebesar 1.000 dan premi saham biasanya sebesar 19.000. Next, di situ ada contoh saham terbatas. Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar 4.000 untuk masing-masing 4 tahun ke depan, selama 2020, 2021, 2022, dan 2023. Apa yang terjadi jika The George meninggalkan perusahaan sebelum 5 tahun berlalu, yaitu dia tidak memenuhi persyaratan layanan. Dalam situasi ini, The George kehilangan haknya atas saham tersebut, dan Ogden membalikan biaya kompensasi yang telah dicatat.
Misalkan, asumsikan bahwa The George pergi pada tanggal 3 Februari 2021. Sebelum pengeluaran apapun dicatat selama tahun 2021. Di sini ada jurnal entry-nya. Biaya kompensasinya sebesar 4.000 terhadap kompensasi yang belum diterima. Terus jurnal berikutnya, modal saham untuk saham preminya itu sebesar 1.000, saham biasa itu 19.000, terus ada biaya kompensasinya itu sebesar 8.000 di sebelah kredit, juga kompensasi yang belum diterima di muka itu sebesar 12.000 di sebelah kredit. Nah, berikutnya ada rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian saham karyawan atau ESPP umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk waktu yang singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana tersebut untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa secara luas di antara karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi yang harus dicatat sebagai beban atas layanan periode. Untuk ilustrasinya bisa dilihat. Asumsikan, di sini ada contoh, asumsikan bahwa Masjid Peak menawarkan kepada 1.000 karyawannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan rencana tersebut, karyawan berhak membeli 100 saham biasa dengan nilai nominalnya 1 per saham dengan potongan harga 20%. Harga pembelian harus segera dibayarkan setelah menerima penawaran. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran tersebut dan setiap karyawan membeli rata-rata 80 saham. Artinya, para karyawan membeli dengan total 64.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah 30 per saham. Dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah 24 per saham. Nah, untuk jurnal entry-nya dapat dilihat cash-nya diterima sebesar 1.536.000 di sebelah debit, hasil dari 64.000 dikali 24, lalu ada biaya kompensasinya sebesar 384 dari 64.000 dikali 30 dikurang 24. Terus modal saham biasanya itu sebesar 64.000 di sebelah kredit, hasil dari 64.000 dikali 1, maka untuk premi saham biasanya sebesar 1.856 di sebelah kredit. Berikutnya ada pengungkapan rencana kompensasi. Nah, di sini ada pertama, sifat dan luasnya pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Nah, kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi perusahaan selama periode berjalan dan terhadap posisi keuangannya. Berikutnya, penghasilan dasar per saham. Di sini ada contoh, misalnya jika Oscar SA memberikan laba bersih sebesar 300.000 dan rata-rata tertimbang sebesar 100.000. 100.000 saham biasa yang beredar untuk tahun tersebut.
Nah, laba per sahamnya itu sebesar 3 dari 300 dikurang 100. Karena pentingnya informasi laba per saham, perusahaan harus melaporkan informasi ini di muka laporan yang tertera di laporan laba rugi. Nah, untuk pencatatannya, laba bersih terhadap laba per saham. Terus ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan laba per saham dari operasi yang berkelanjutan dan laba bersih di muka laporan laba rugi. Nah, jurnalnya seperti ini, laba per sahamnya ada pendapatan dari operasi yang berkelanjutan sebesar 4.000, lalu kerugian dari operasi yang dihentikan adalah dikurangi sebagian pajak itu sebesar 50%. Nah, maka laba bersihnya itu sebesar 3.400. Selanjutnya, laba per saham, struktur modal sederhana. Di sini ada dividen saham preferen. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, perusahaan tersebut mengurangi dividen selama preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan tersedia untuk pemegang saham. Nah, untuk mencari laba per sahamnya itu laba bersih dikurangi pembagian preference tertimbang dikurangi rata-rata saham biasa yang uh, rata-rata saham biasa. Terus di sini ada juga rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam semua perhitungan laba per saham, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut merupakan dasar dari jumlah per saham yang dilaporkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut mempengaruhi jumlah terutang. Perusahaan harus melaporkan berdasarkan sebagian kecil dari periode beredar. Alasan untuk pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah yang tertera dari seluruh saham yang beredar setiap tahunnya. Di sini ada laporannya. Per 1 Januari saldo awalnya sebesar 90.000, terus 1 April menerbitkan 30.000 saham secara tunai. Maka saham beredaran senilai 30.000. Terus per 1 Juli itu membeli 39.000 lembar saham. Sebelumnya total saldonya menjadi 120.000, lalu dikurangi 39.000 karena dia membeli sahamnya. Maka saldo sahamnya sekarang adalah 81.000. Terus masih per 1 Juli dia menerbitkan 60.000 saham lagi, maka 60.000 saham ini di total 81.000 menjadi 141, maka saldo akhir per 31 Desember saldonya sebesar 141.000. Berikutnya, nah di sini ada untuk laporan dan beserta rumusnya itu ada saham beredar dikurangi pecahan tahunan terus dikali saham tertimbang. Nah, di situ per 1 Januari sampai 1 Juni itu saham tertimbangnya 90.000 dan 120.000. Terus 1 Juli sampai November itu
Saham tertimbangnya 81.000. Terus 1 Oktober itu saham tertimbangnya 141.000. Maka rata-rata tertimbang per 1 Desember sebesar 103. 103.000, sorry. Ah, oke, baik. Selanjutnya di sini ada saldo akhir saham beredar per tanggal 1 Januari saldonya sebesar 100.000. Terus Maret menerbitkan 20.000 lembar saham secara tunai. Maka total untuk saham beredarnya sebesar 120.000. Lalu tanggal 1 Juni ditambah 60.000 saham tambahan, maka saldonya sekarang sebesar 180.000. Lalu masih per tanggal 1 Juni menerbitkan 30.000 lembar saham, maka saldo akhir per tanggal 31 Desember sebesar 210.000. Next. Ini rumus untuk menghitung saham biasa yang beredar. Nah, saham biasa nanti dikurangi uh, penyajian kembali, lalu dikurangi pecahan tahunan, dan lalu dapat saham tertimbangnya. Di sini per 1 Januari itu total sahamnya yang tertimbang sebesar 10.000. Terus di sini maksudnya masih per 1 Januari itu sahamnya sebesar 120.000 karena ada penambahan saham di slide sebelumnya. Terus per tanggal 1 Juni sampai November tanggal 1 itu saldo sahamnya sebesar 180.000. Nah, per Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember saldo akhirnya sebesar 210. Maka rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebesar 180.000. Bisa di next. Di sini ada contoh saham komprehensif. Dias SA memiliki pendapat dari operasi berkelanjutan sebesar 580.000 dan keuntungan dari operasi yang dihentikan. Setelah dikurangi pajak sebesar 240.000. Selain itu, ia telah mengumumkan dividen preferen sebesar 1 per saham atas 100.000 lembar saham preferen yang beredar. Dias juga memiliki perubahan berikut pada saham biasa yang beredar selama tahun 2019 seperti yang ditunjukkan. Per tanggal 1 Januari saldo awalnya sebesar 180. Lalu pada bulan Mei ia membeli saham Treasury sebanyak 30.000 lembar. Maka saldo akhirnya sekarang sebesar 150. Terus per tanggal 1 Juli itu ia sebanyak 300 lembar saham tambahan, maka saldonya sekarang sebesar 540.000. Nah, per tanggal 31 Desember ia menerbitkan 50 lembar saham biasa sebanyak 50.000. Nah, maka saldo akhir per tanggal 31 Desember sebesar 740.000. Berikutnya, ini saham
Saham biasa per tanggal saham biasa rata-rata tertimbang yang beredar. Ini ada rumusnya. Dari saham biasa dikurangi pengajian kembali, lalu dikurangi pecahan tahunan, saham maka dapat saham tertimbangnya. Di sini ada tanggal beredarnya, tanggal 1 Januari itu sebesar 180.000, lalu 1 Mei sampai 1 Juli itu sebesar 150.000, terus Juli sampai Desember 31 itu sebesar 690.000. Maka rata-rata tertimbang saham biasanya yang beredar sebesar 600.000. Lalu berikutnya, di sini juga masih rumusnya, bisa dilihat di situ ada penghasilan dari operasi berkelanjutan yang tersedia itu sebesar 480.000, lalu dari operasi yang dihasilkan setelah dikurangi pajak itu sebesar 240.000, maka pendapatan tersedia untuk pemegang saham biasa itu sebesar 720.000. Berikutnya, masih lanjutan dari yang sebelumnya, itu laporan laba per saham dengan keuntungan dari operasi yang dihentikan. Nah, di situ dapat dilihat untuk laba bersihnya itu sebesar 820.000. Terus laba per sahamnya itu ada pendapatan dari operasi yang berkelanjutan sebesar 0,80, lalu keuntungan dari operasi yang dihentikan sebesar 0,40, maka dikurangi pajak penghasilan bersih sebesar 1,20. Nah, di sini ada metode contoh jika konversi yang dikomprehensif. Sebagai contoh, Mayfield Ltd memiliki laba bersih sebesar 210 untuk tahun berjalan dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode sebesar 100.000 saham. Oleh karena itu, laba per saham adalah sebesar 2,10. Nah, 2,10 ini dari 210 dibagi 100 lembar saham yang beredar tadi. Perusahaan memiliki dua obligasi, ada obligasi konversi yang beredar. Salah satunya adalah penerbitan sebesar 6% yang dijual dengan harga 100. Nah, pada tahun sebelumnya yang dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan terkait dengan komponen liabilitas obligasi konvensi ini adalah sebesar 62.000. Yang lainnya adalah yang lainnya itu sebesar 7% yang dijual dengan harga 100. Pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Nah, beban bunga untuk tahun berjalan terkait komponen liabilitas obligasi konversi adalah sebesar 80.000. Nah, dapat dilihat laporannya. Laba bersih tahun berjalannya itu sebesar 210.000. Terus kita tambahkan penyesuaian bunga setelah dikurangi pajak 6%, itu sebesar 37.200. Lalu surat utangnya itu kita kali 7% dikali 80.000 dikali 9/12, lalu dikali 1 kurang 40 dikali 36.000. Lalu berikutnya, ini ada
Metode jika contoh metode jika konversi yang komprehensif masih berkaitan dengan sebelumnya, persen setelah awal tahun itu membebani sahamnya. Dengan kata lain, saham tersebut dianggap telah beredar sejak 1 April hingga akhir tahun. Akibatnya, penyesuaian bunga pada pembilang obligasi tersebut mencerminkan bunga hanya selama 9 bulan. Dengan demikian, bunga yang ditambahkan kembali pada konversi 7% adalah 36.000 dikali 80.000 dikali 9/12 dikali 1 - 0,4. Nah, laporan untuk perhitungan jumlah rata-rata tertimbang itu dapat dilihat rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu sebesar 100.000, lalu kita jumlahkan dengan saham yang dianggap yang diterbitkan, lalu dikali 6% untuk surat utang per awal tahunnya, itu sebesar 20.000. Maka untuk surat yang per tanggal yang diterbitkan itu sebesar 24.000. Maka rata-rata tertimbang saham biasa yang disesuaikan dengan efek dilutif itu sebesar 144.000. Lalu berikutnya ada absterdilusi dan opsi dan waran. Absterdilusi, opsi, dan waran. Misalnya, jika harga pelaksanaan waran adalah 5 dan nilai wajar saham tersebut adalah 15, metode treasury share akan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Pelaksanaan waran menghasilkan satu saham tambahan yang beredar, tetapi 5 yang diterima untuk satu saham yang diterbitkan tidak cukup untuk membeli satu saham di pasar pada harga 15. Perusahaan perlu menjalankan 3 waran untuk menghasilkan cukup uang untuk memperoleh satu saham di pasar. Dengan demikian, peningkatan bersih dari 2 saham yang beredar result. Dilihat perhitungan ini menggunakan angka yang lebih besar. Asumsikan 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan sebesar 30 untuk saham biasa dan harga pasar per saham biasanya itu sebesar 50. Melalui penerapan metode treasury share, perusahaan akan memiliki 600 saham tambahan yang beredar, dihitung seperti yang ditunjukkan pada laporan berikut. Nah, di sini ada hasil dari ia menjual saham yang beredar sebanyak 1.500, kita kalikan dengan 30 itu untuk saham biasanya, maka hasilnya 45.000. Lalu saham yang diterbitkan pada saat pelaksanaan opsi itu sebesar 1.500. Maka saham treasury yang dapat dibeli dengan hasil sebesar 900. Nah, 900 ini menjadi pengurangannya. Maka saham tambahan beredar atau potensi saham biasanya itu sebesar 600.000. Dari 1.500 dikurangi 900. Berikutnya, masih lanjutan untuk contoh komprehensi metode pembagian treasury-nya. Dapat kita lihat untuk di situ ada rata-rata jumlah saham yang terkait dengan opsi yang beredar itu sebesar 5.000,
Terus harga opsi per sahamnya itu sebesar 20, maka hasil pelaksanaan opsinya itu sebesar 100.000. Itu bisa dilihat ya teman-teman. Maka untuk kita langsung ke total rata-rata jumlah saham biasa yang beredar itu sebesar 100.000, dan potensi saham biasanya itu sebesar 20, laporan maka laba per sahamnya itu sebesar 2,20. Nah, berikutnya sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jil, udah Jil. Sumpah panas banget. Punya saya slide yang terakhir tuh nggak ada itu. Teori-teorinya. Itu kan semua, Cok. Udah ya. Aduh, sampai sejam nggak ya? Kasih ya, dadah. Udah, dadah.